Yang pertama, apa namanya, isu netralitas ini ya bisa mereda dan publik lebih menjadi tenang gitu loh, bahwa Polri ini menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang Polri ini, netral dan tidak berpolitik praktis. Bila yang pertama, pimpinan Polri dari pusat sampai ke daerah itu memegang teguh undang-undang Polri, memegang teguh kode etik profesi. Itu. Yang kedua, Polri mampu menunjukkan gestur, ya, perilaku yang memang merangkul masyarakat, bukan menunjukkan perilaku atau gestur yang memang condong pada keberpihakan pada salah satu kontestan politik. Jadi dua hal ini yang menurut saya menjadi hal penting ya untuk ditindaklanjuti oleh Polri supaya kekhawatiran masyarakat ini bisa mereda. Sebenarnya isu tidak netralnya Polri ini kan bukan hanya terjadi hari ini, tapi kalau kita lihat ke belakang dari setiap pemilu itu selalu muncul, Mas. Ya, misalkan penelusuran saya 2009, 2014, 2019 itu selalu muncul. Nah, selalu muncul ini itu harusnya menjadi ditarik pelajaran. Artinya menegakkan kode etik profesi ini menjadi misi utama apabila kita memasuki tahun politik. Artinya mekanisme internal, dalam hal ini divisi Propam ya, profesi dan pengamanan, ini benar-benar menyaring apa yang menjadi kekhawatiran publik. Misalkan ada pelaporan, langsung segera ditindaklanjuti sehingga masyarakatnya tetap percaya kepada institusi Polri. Nah, apabila ini dibiarkan, misalkan ada laporan ya, tidak ditindaklanjuti, ya ini masyarakat akan selalu mencurigai. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran masyarakat ini juga tidak terlepas dari desain konstitusional atau desain ketatanegaraan, bagaimana melihat relasi Polri dengan Presiden. Kita bisa melihat hari ini bagaimana konstelasi politiknya hari ini. Nah, karena desainnya begitu dekat nih, bahwa Polri itu dibawa langsung ke Presiden. Nah, tindakan sekecil apapun Presiden, ini akan mempengaruhi Polri. Seperti itu. Jadi memang secara desain juga ada celah orang itu menimbulkan kecurigaan terhadap Polri. Seperti itu. Ya, artinya bisa dibilang isu musiman jelang pemilu. Ya, pasti setiap pemilu pasti ada. Baik pemilu nasional sampai pilkada. Dan sangat politis. Karena memang Polri ini kan secara institusi kan memang berada di tengah rakyat, di tengah masyarakat. Ya, pelayanan, malahan setelah reformasi lebih banyak Polri ini menyelenggarakan pelayanan publik. Ya kan, pelayanan publik, sehingga apapun yang dikerjakan Polri, ya, baik itu sesuai dengan koridor hukum atau misalkan ada yang melenceng dari koridor hukum, ini akan menjadi perhatian publik sekecil apapun. Maka mau tidak mau Polri dituntut bekerja secara profesional, mau tidak mau. Nah, untuk bekerja secara profesional dituntut juga kualitas SDM yang tinggi. Itu karena tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, seperti itu. Sebenarnya yaitu saya katakan tadi, bahwa ketika kita memilih demokrasi, kita siap bising, siap ribet. Karena desain demokrasi itu membuat setiap elemen masyarakat tuh punya kehendak, punya aspirasi. Maka akan selalu bising dan selalu buat ribet lah, membuat suatu hal itu menjadi rumit. Karena itu demokrasinya itu sendiri. Nah, sebenarnya panja ini tidak perlu kita khawatirkan berlebih. Panja ini menjadi instrumen itu untuk mengawasi lebih dekat kinerja Polri, memastikan bahwa
Polri ini netral. Nah, sebenarnya kan sudah ada juga panja yang Komisi 1 ya untuk mengawasi TNI. Nah, sebenarnya jangan terlalu khawatir. Cukup membuktikan sebaliknya saja bahwa Polri bekerja secara profesional, memegang kode etik profesi, memegang konstitusi, dan memegang peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku. Buktikan sebaliknya seperti itu, maka panja ini akan melihat bahwa Polri sesuai dengan porsinya sudah bekerja, sesuai dengan kedudukannya, netral, seperti itu. Jadi memang jangan khawatir yang berlebih, karena memang ya itu kan menandakan bahwa DPR bekerja. Ya, bekerja artinya kan, DPR bekerja. Seperti itu.